Assalamualaikum, halo, apa kabar semuanya? Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Pengertian PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayaran PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai wajib pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai objek pajak. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 21. PPh Pasal 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, PPh Pasal 21 sebenarnya juga digunakan dalam berbagai jenis penghasilan lainnya. Contohnya, yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Yang ketiga, penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya. Yang keempat, penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan, upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan. Yang kelima, penghasilan bagi bukan pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi, dan imbalan serupa. Dan yang terakhir, imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk atau lainnya. Adapun penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21, yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, dan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau deemed profit. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggaraan Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang kelima, beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal atau informal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, aturan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari TK atau tidak kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga, K atau kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga, K per I atau kawin ditambah untuk istri hanya seorang yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Contoh hubungan keluarga sedarah atau semenda: pertama, sedarah lurus ayah, ibu, anak kandung. Kedua, semenda lurus yaitu mertua dan anak tiri. Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP. Saudara dari ayah atau ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Daftar PTKP untuk perhitungan pajak wajib pajak orang pribadi mulai tahun pajak 2016 adalah sebagai berikut. Status PTKP tidak kawin dengan 0 tanggungan, PTKP tahunannya 54 juta, PTKP bulanannya 4.500.000, PTKP hariannya 150.009. Untuk status PTKP
tidak kawin dengan satu tanggungan, PTKP tahunannya 58.500.000, PTKP bulanannya 4.875.000, PTKP hariannya 162.500. Selanjutnya untuk status PTKP tidak kawin dengan dua tanggungan, PTKP tahunannya 63 juta, PTKP bulanannya 5.250.000, PTKP hariannya 176.388. Selanjutnya untuk status PTKP tidak kawin dengan tiga tanggungan, PTKP tahunannya 67.500.000, PTKP bulanannya 5.625.000, PTKP hariannya 187.500. Selanjutnya untuk status PTKP kawin dengan 0 tanggungan, PTKP tahunannya 58.500.000, PTKP bulanannya 4.875.000, PTKP hariannya 162.500. Selanjutnya untuk status PTKP kawin dengan satu tanggungan, PTKP tahunannya 63 juta, PTKP bulanannya 5.250.000, PTKP hariannya 176.388. Selanjutnya untuk status PTKP kawin dengan dua tanggungan, PTKP tahunannya 67.500.000, PTKP bulanannya 5.625.000, PTKP hariannya 187.500. Selanjutnya untuk status PTKP kawin dengan tiga tanggungan, PTKP tahunannya 72 juta, PTKP bulanannya 6 juta, PTKP hariannya 200.000. Tarif selanjutnya tarif progresif PPh pasal 21. Menurut pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, di mana persentase pengenaan PPh pasal 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta adalah 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Selanjutnya wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. Selanjutnya wajib pajak dengan penghasilan di atas 500 juta adalah 30%. Selanjutnya wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong. Kemudian, ada penghasilan bruto atau penghasilan kotor PPh pasal 21. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah yang pertama, penghasilan rutin. Cara perhitungan PPh pasal 21 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni berupa upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, penghasilan tidak rutin adalah perhitungan upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti bonus, tunjangan hari raya, dan upah lembur. Pengurang PPh pasal 21, penghasilan bruto merupakan komponen-komponen yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Yang termasuk pengurang penghasilan bruto adalah biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran BPJS yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Biaya jabatan merupakan pengeluaran selama 1 tahun yang berkaitan dengan pekerjaan. Tarif biaya jabatan PPh pasal 21 adalah 5% dari penghasilan bruto dan maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6 juta setahun. Sedangkan biaya pensiun adalah penghasilan bruto yang dipotong dari penghasilan penerima pensiun per bulan. Tarif biaya pensiun yang berlaku adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp200.000 per bulan dan Rp2.400.000 per tahun.
Selanjutnya ada metode perhitungan PPh pasal 21. Walaupun perhitungan PPh pasal 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh pasal 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3 metode perhitungan PPh pasal 21 yang paling umum, yaitu yang pertama, metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh pasal 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji bruto atau kotor pegawai tersebut belum dipotong PPh pasal 21. Dengan contoh, misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang dengan tidak mempunyai tanggungan, menerima gaji sebulan sebesar 10 juta, maka gaji pokok Ardi adalah 10 juta, PPh pasal 21 yang ditanggung sendiri sebesar 220.883 dengan gaji bersih atau take home pay sebesar 9.779.167. Kemudian yang kedua ada metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Dengan contoh, Ardi, seorang laki-laki lajang yang tidak memiliki tanggungan, menerima gaji sebulan sebesar 10 juta. Maka gaji pokok yang diterima Ardi adalah 10 juta. Tunjangan pajak dari perusahaan sebesar 259.796 dengan total gaji bruto yang diterima adalah 10.259.796. Nilai PPh pasal 21 yang dibayarkan perusahaan adalah 259.796 dan gaji bersih yang diterima oleh Ardi adalah sebesar 10 juta rupiah. Saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan PPh pasal 21. 3. Metode net gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji sebulan sebesar 10 juta. Maka gaji pokoknya 10 juta, total gaji bruto 10 juta. Pajak yang ditanggung perusahaan itu 110.853. Gaji bersih atau take home pay-nya itu 10 juta. Nah, penjelasan kedua itu landasan hukum PPh pasal 21. Landasan hukum PPh pasal 21 ini ada 8. Yaitu 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 0328 tentang petunjuk pelaksanaan pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan orang pribadi dan jasa. Ketiga itu tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Keempat itu tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan dibayarkan sekaligus. Nah, yang kelima, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 atau PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyertaan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Keenam itu tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyertaan, dan pelaporan pajak penghasilan 21 dan atau pajak penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan orang pribadi dan jasa. Ketujuh, tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Ke-8 itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sekian dari saya. Selanjutnya tentang contoh perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama ada pegawai tetap yang ada gross, gross up, dan net. Pada gaji ada 9 juta, ada 9 juta, dan 9 juta. Pada tunjangan jabatan ada 1 juta dan 1 juta, 1 juta. Pada tunjangan PPh 21, grossnya 0, gross up-nya 218.421, netnya 0. Penghasilan bruto pada gross 10 juta, pada gross up 10.208.421 rupiah. Pada net 10 juta dikurangi biaya jabatan 5%, 500.000, iuran pensiun 100.000,
Penghasilan neto pada gross 9.400.000, pada gross up 9.618.421 rupiah, pada net 9.400.000 rupiah. Penghasilan neto setahun pada gross 112.800.000 rupiah, pada gross up 115.421.52 rupiah, pada net 112.800.000 rupiah. Pada PTKP kawin dan satu tanggungan pada gross 63 juta, gross up 63 juta, pada net 63 juta. Pada PKP-nya ada di gross 49.800.000 rupiah, di gross up 52.421.52 rupiah, pada net 49.800.000 rupiah. PPh 21 terutang setahun 5% dikalikan PKP, pada gross ada 2.940.000 rupiah, pada gross up 2.621.52 rupiah, pada net 2.940.000 rupiah. PPh dipotong sebulan, pada gross 207.500.000 rupiah, pada gross up 218.421 rupiah, pada net 207.500.000 rupiah. Gaji bersih yang diterima karyawan pada gross 9.792.500, pada gross up 10 juta, pada net 10 juta. Selanjutnya, yang kedua ada upah borongan. Misalnya, Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar Rp950.000. Pekerja yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh pasal 21-nya? Upah borongan Rp950.000 dibagi 2 sama dengan Rp475.000. Upah di atas Rp450.000 sama dengan Rp475.000 dikurangi Rp450.000, hasilnya Rp25.000. PPh-nya 2 dikalikan 5% dikalikan Rp25.000 sama dengan Rp2.500. Yang ketiga ada upah mingguan dan satuan. Contohnya, Glenn adalah seorang karyawan yang belum menikah pada bulan Januari 2020. Glenn bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Elektrik Cermat dan mendapatkan upah Rp125.000 untuk per jumlah unit TV yang diselesaikan. Dalam 1 minggu, 6 hari bekerja, dia menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. Jadi berapa PPh 21 yang dikenakan pada Glenn? Upah per unit 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Upah di atas 450.000 sama dengan 500.000 dikurangi 450.000 sama dengan 50.000. Pasal 21 terutang 6 dikalikan 5% dikalikan 50.000 sama dengan 15.000. Yang terakhir ada upah harian. Misalnya, Hendra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020 bekerja pada perusahaan PT Dana yang menerima upah sebesar Rp650.000 per hari. Berapa PPh 21-nya? Upah sehari di atas Rp450.000 sama dengan Rp650.000 dikurangi Rp450.000 sama dengan Rp200.000. PPh harian 5% dikalikan Rp200.000. Pada hari ke-7, Hendra telah menerima penghasilan sebesar Rp4.550.000 sebulan sudah lebih dari Rp4.500.000. Maka PPh pasal 21 pada bulan Maret, upah sampai dengan hari ke-7 sama dengan 7 dikalikan Rp650.000 sama dengan Rp4.550.000. PTKP sama dengan 7 dikalikan 54 juta dibagi 360, hasilnya Rp1.050.000. PPh 21 terutang sama dengan 5% dikalikan 3.500.000 sama dengan Rp175.000. PPh
21 yang dipotong sampai dengan hari ke-6 sama dengan 6 juta dikalikan Rp10.000 sama dengan Rp60.000. PPh pasal 21 dipotong hari ke-7 sama dengan Rp115, sehingga pada hari ke-7 Hendra menerima upah bersih sebesar Rp650.000 dikurangi Rp115.000 sama dengan Rp535.000. Maka jumlah BPH 21 per hari Hendra yang dipotong sejak hari ke-8 seterusnya adalah sebesar upah sehari Rp650.000. PTKP-nya 54 juta dibagi 360.000 sama dengan 150.000. PKP-nya 500.000. PPh pasal 21 terutangnya 500.000 dikalikan 500.000 sama dengan 25.000.